Eskalasi konflik AS Israel versus Iran kian mencapai titik didih. Sebelumnya Trump memproyeksikan konflik akan selesai dalam 4 hingga 5 minggu, tetapi ia juga menekankan bahwa AS siap melanjutkan perang selama apapun yang dibutuhkan. Lantas pertanyaannya, di mana akhir dari konflik ini? Kita akan bahas bersama Adrianus Prima Manggala, praktisi pertahanan Lembaga Kajian Pertahanan Strategis KRIS. Selamat malam Pak Adrianus, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu, terima Oke. kasih atas. Baik, Pak Adrianus, kami ingin mengetahui kalau berdasarkan analisa Anda, apakah kemudian eskalasi konflik antara AS Israel versus Iran ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan atau sesuai dengan proyeksi dari Trump hanya akan berlangsung sekitar 4 sampai 5 minggu saja? Sejauh ini menurut analisa kami ya, baik saya pribadi maupun teman-teman, konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Karena kita sudah memasuki hari kelima, serangan masih tinggi dan belum ada mengarah pada penyelesaian konflik baik secara diplomatis maupun secara militer. Bahkan sudah mulai melebar dengan keterlibatan negara-negara sekitar ya, Hmm. di Qatar yang sudah menembak dua pesawat tempur Iran dan juga Prancis yang akan mengirim kapalnya untuk melindungi pangkalannya di Qatar, dan juga Italia yang mereka akan mengirim bantuan rudal-rudal pertahanan udara. Begitu. Oke, jadi belum ada titik akhirnya begitu ya, bisa berlangsung cukup lama. Dan juga kita melihat bahwa ada sejumlah pakar yang menilai sebenarnya justru Iran ini bisa diuntungkan kalau konfliknya berlangsung lama seperti prediksi Anda tadi, karena kemampuan perang asimetris dan juga jaringan proksi di kawasannya. Bagaimana Anda melihat asumsi tersebut? Apakah memang logis atau Anda bisa melihat ada hal lain di balik lamanya konflik ini? Ya betul. Karena memang selain Trump tadi menyatakan bisa 4 sampai 5 minggu ya, kita juga harus menyadari bahwa baik Trump maupun para menterinya itu sudah menyatakan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan untuk menurunkan boots on the ground atau menurunkan pasukan daratnya. Kemudian terkait dengan keunggulan Iran, memang kita harus akui secara teknologi dan kemandirian mereka sudah bisa menyebar produksi-produksi rudal balistiknya dan juga drone-drone Shahid-nya ya. Jadi memang itulah tantangan utama untuk negara-negara yang akan menyerang Iran, bahwa mereka itu sebenarnya sudah terpencar-pencar kemampuan pemukulnya dan juga termasuk komando pengendaliannya, di mana itu terbukti waktu terjadi serangan pada pemimpin tertinggi mereka, meskipun ada delay sampai 4 jam ya, tapi mereka bisa menyerang target-target yang sudah ditentukan sebelumnya. Begitu. Oke, jadi apa saja hal-hal yang membuat Iran lebih diuntungkan, Mas? Kalau misalkan memang konflik ini berlangsung lebih lama dari yang diprediksi oleh Donald Trump? Ya, mungkin salah satu prediksi Donald Trump yang agak salah ya, dia mungkin menganggap ketika Khamenei meninggal oleh serangan Israel dan Iran, mungkin dia merasa bahwa warga Iran itu akan turun ke jalan untuk menggulingkan pemerintah. Ternyata itu tidak terjadi. Jadi ternyata dapat kita lihat bahwa masih ada kohesi lah, atau mungkin juga karena peran IRGC yang masih sangat sentral ya di Iran. Selain itu mereka karena sudah mampu memproduksi sendiri dalam skala kecil, bahkan ada beberapa skala rumahan, dan juga mereka itu sudah sangat tersebar. Dan kita harus ingat bahwa Iran ini lebih luas dibanding misal Suriah, Lebanon, atau Gaza ya. Jadi banyak tempat mereka bisa memproduksi dan menyembunyikan peluncur-peluncur rudal dan peluncur drone-nya. Jadi kemampuan Iran untuk memproduksi dan menyerang ini masih sangat tinggi. Apalagi mereka sudah belajar dari perang 12 hari tahun lalu, sehingga mereka sudah meningkatkan sistem komando pengendalian serta produksi rudal dan drone-nya. Begitu. Oke, tadi kita sudah membahas dari sisi Irannya begitu. Sekarang kita akan coba dalami lagi dari sisi Amerika Serikat dan juga Israel ya, karena dua negara ini dikenal memiliki keunggulan teknologi militer dan juga kemampuan intelijen yang sangat luar biasa. Nah, apakah keunggulan-keunggulan ini sebenarnya cukup untuk memenangkan konflik melawan Iran yang pastinya diharapkan dengan cepat? Ya, karena kalau untuk kemenangan tentu saja kita bergantung pada tujuan yang dicapai ya. Kalau menurut Amerika yang sudah beberapa kali merevisi targetnya,
sebelumnya mereka kan hanya targetnya menggulingkan rezim menurut mereka. Tapi sekarang mereka merevisi lagi targetnya menjadi menetralkan kemampuan Angkatan Laut Iran. Selain itu juga mereka tidak menutup kemungkinan akan membiarkan. Pak Adrianus? Oke, Pak Adrianus? Dia sudah menurunkan tentara darat. Ya, Oke, halo? masih bergabung bersama kami ya. Silahkan Pak Adrianus dilanjutkan. Ya, ya, ya. Jadi memang kita harus akui ya. Jadi Iran ini masih mampu mempertahankan keutuhan teritorinya dan juga melakukan serangan balasan. Jadi memang ini kita agak sulit untuk mendefinisikan serangan mutlak karena dari sisi Amerika dia sering mengubah-ubah targetnya. Jadi target apa yang dicapai itu kan sekarang adalah menetralkan pemerintahan Iran dan juga menetralkan kemampuan Iran untuk memblokade Selat Hormuz. Begitu. Oke, Pak Adrianus, tapi katanya belakangan kelompok Kurdi di Irak ini didanai oleh CIA untuk melakukan serangan juga. Ini bagaimana tanggapannya? Ya, betul. Memang ini sebenarnya sudah pola yang cukup lama ya. Maksudnya sudah dilakukan juga di negara-negara lain. Jadi cuman kita harus sama-sama mengakui bahwa pola seperti ini menimbulkan reaksi yang menimbulkan risiko yang cukup besar, yaitu jika Iran pemerintahnya tumbang dan menjadi failed state, maka terorisme, kemudian gelombang pengungsi itu bisa menjadi masalah baru untuk dunia. Begitu. Makanya bagi Iran menurut saya dengan mereka mampu membalas dan bertahan dan pemerintahan saat ini tidak tergulingkan itu sendiri sudah dapat diklaim sebagai keberhasilan strategis. Begitu. Oke, Pak Adrianus, saya juga ingin mengetahui pandangan Anda karena beberapa hari yang lalu kilang minyak di Arab Saudi ini diserang. Amerika Serikat ini menyatakan bahwa Iran yang menyerang, tapi dari pihak Irannya mengatakan bahwa ia tidak menyerang kilang minyak di Arab Saudi begitu. Baru-baru ini juga di Inggris demikian menyatakan bahwa pangkalan militernya di Siprus ini bukan diserang dari Iran. Nah, Anda melihat dinamika ini seperti apa sebenarnya saat ini? Ya, tentu saja kita juga harus menyadari ya bahwa di Timur Tengah itu sangat mengalir, banyak pihak yang terlibat. Jadi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada false flag operation. Karena begini, kita tidak usah jauh-jauh lah, kita mengikuti konflik di Gaza, bagaimana ketika ada serangan ke rumah sakit Indonesia di sana, diklaim bahwa itu adalah rudal dari pejuang Palestina yang gagal, ternyata itu serangan dari Israel. Jadi kita memang harus agak hati-hati dalam memproses setiap kejadian. Tapi kalau dalam case-nya hilang itu kita memang bisa lihat bahwa Iran dengan keras ya menolak. Di sisi lain kita juga harus melihat juga bahwa Iran itu cukup berbesar hati untuk meminta maaf. Seperti pada waktu ada serangan ke Oman, itu Perdana Menteri Menteri Luar Negeri Iran itu meminta maaf karena mereka menyatakan bahwa berangkat dari perang 12 hari, mereka merevisi struktur komando dan pengendalian. Jadi ketika terputus komunikasi dengan ibu kota, mereka melakukan serangan pada target yang sudah ditentukan. Nah, tapi itu hanya terjadi di hari pertama. Kita tidak melihat itu terjadi hari-hari selanjutnya. Oke, Pak Adrianus, kalau kita melihat ke depannya, Anda tadi juga mengatakan bahwa saat ini konflik belum menuju ke akhir, begitu. Apakah kemudian nantinya konflik ini berpotensi untuk memicu keterlibatan kekuatan-kekuatan lain seperti Rusia atau Cina dalam bentuk dukungan baik yang langsung maupun tidak langsung? Karena kita tahu juga kan Iran memang memiliki kedekatan dengan negara-negara besar seperti Rusia dan juga Cina. Ya, baik. Sebenarnya kalau kita lihat ya dengan ini yang berpotensi cuma Rusia dan China. Memang kita belum melihat Rusia dan China secara aktif ya mau terlibat. Mereka berdua cuma menawarkan untuk mengecam Amerika dan kemudian menawarkan solusi diplomasi. Tetapi kita harus sama-sama menyadari, seperti dibahas oleh dan sebelumnya ya, bahwa potensi blokade Selat Hormuz ini efeknya bisa ke seluruh dunia, terutama negara-negara yang masih bergantung energinya
seperti Jepang, Cina, dan juga tentu saja kita pun mengalaminya dengan dua tanker kita itu masih tertahan di Selat Hormuz ya. Di situ kan memang tentu saja perlu ada peran aktif dari pemerintah tersebut bagaimana membuka channel diplomasi kepada pemerintah Iran supaya kapal tersebut dapat diizinkan. Jadi kalau menurut kami saat ini yang sangat berperan itu adalah tentang pasokan energi. Karena kalau energi itu terancam, kita ingat ya dulu waktu Perang Dunia Kedua, salah satu alasan kenapa Jepang memutuskan untuk menginvasi negara lain adalah karena pasokan energinya terganggu. Jadi kalau menurut kami masalah energi ini menjadi salah satu hal yang sangat utama lah, menjadi pemicu negara lain untuk bergabung. Tapi kalau untuk case Rusia, mungkin itu akan sedikit istimewa, karena Rusia akan menikmati naiknya harga minyak dunia. Jadi Rusia ini kan produser ya, dia produksi lebih banyak daripada yang dipakai. Jadi kalau case Rusia, dia tidak, sebenarnya kalau kita bisa dibilang tidak ada masalah dengan konflik ini, gitu, karena mereka menikmati. Jadi mungkin yang tadinya mereka struggle ya dengan perang Ukraine karena harga minyak dunia sedang biasa-biasa saja, dengan minyak naik itu mereka jadi punya masukan tambahan begitu. Oke, Pak Adrianus, jadi Amerika Serikat juga kan kita mengetahui baru saja mengancam Spanyol karena tidak diperbolehkan pangkalannya digunakan oleh Trump begitu ya. Sementara Inggris sudah mengatakan, mendeklarasikan bahwa dia tidak akan bergabung dalam perang ini. Nah, apakah kemudian konteks ini, situasi ini menjadikan kekuatan koalisi AS Israel akan semakin melemah atau Anda melihatnya seperti apa kondisi ini? Ya, kalau Mas koalisi tentu saja hubungannya cukup kompleks ya, apalagi dengan Spanyol. Nah, Spanyol itu selain bergabung, dia juga tergabung dalam Eropa. Memang kami hanya sedikit mengetahui ya terkait ini, tapi kalau kita harus tidak zaman itu bisa dapat dilaksanakan karena secara ekonomi Spanyol merupakan bagian dari Uni Eropa ya, di mana Amerika itu memiliki deal dengan Uni Eropa. Kemudian secara koalisi, kalau kami lihat saat ini ya, apalagi dengan Prancis sudah akan mengirim kapal induknya untuk menjaga pangkalannya di Qatar, itu sebenarnya dengan eskalasi-eskalasi yang ada tidak sudah kemungkinan bahwa negara lain akan dilibatkan. Tetapi besarnya adalah apakah Amerika itu menteri partai atau apa gitu kan. Kalau dengan kondisi sekarang kami masih merasa bahwa Amerika dan Israel ini masih cukup pede lah berdua sendiri Iran. Tapi tentu saja mereka tentu berusaha menarik negara di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat di Qatar ya, di Qatar dan Saudi Arabia itu kekuatan pesawat tempurnya itu cukup besar. Jadi ini hal yang harus kita cermati bersama, bagaimana Israel dan Amerika berusaha untuk menarik negara-negara lain dalam konflik. Oke, baik, terakhir Pak Adrianus, singkat saja, dalam perspektif Anda, apa ending yang paling memungkinkan terjadi untuk konflik ini? Apakah melalui kemenangan militer, perang panjang yang biayanya tinggi, atau kembali ke jalur diplomasi? Ya, skenario yang paling mungkin saat ini bagi materi. Ya, saya berharap mungkin dengan jalur diplomasi. Tapi kita harus akui ini jalur diplomasi tampak belum dibuka. Jadi mungkin ketika harga minyak lagi Qatar sudah mengumumkan akan menghentikan produksinya ya. Itu kan pasti negara-negara yang Cina itu kan apalagi negara Teluk kan juga bergantung pada tiga ya. Dan mereka akan menggunakan lobby-lobbynya Amerika terutama untuk menghentikan serangannya. Tetapi jika ini gagal, tentu saja kita harus siap dengan perang yang berlarut. Lagi kita tidak bisa menebak lagi. Amerika sekarang ini bukanlah Amerika yang bisa kita tebak. Ini adalah Amerika yang tidak berperang, Amerika yang tidak takut menyerang negara lain tanpa deklarasi. Jadi memang ini kami saja di dalam keris ya, kami juga masih berdebat sebenarnya kira-kira apa sih endgame-nya. Tapi kalau kami boleh menggarisbawahi, tentu saja ini tergantung pada toleransi
negara-negara sekitar dan toleransi Amerika sendiri. Open tolerance yang saya sampaikan. Jadi kita itu masih belum tahu Amerika di bawah Donald Trump itu dia pen toleransinya seberapa lama. Kalau dia ternyata dia nekat-nekat saja ya kita bisa melihat perang yang berlarut-larut dengan Amerika menurunkan arahnya ke Iran. Gitu. Baik, ini jadi belum terlihat seperti apa ending dari eskalasi konflik ini. Kita masih menunggu seperti apa perkembangannya karena pastinya bukan hanya menjadi konflik di Timur Tengah tapi akan juga berdampak sangat luar biasa kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak atas analisa Anda Pak Adrianus Prima Manggala, praktisi pertahanan Lembaga Kajian Pertahanan Strategis atau KRIS. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, sehat selalu.